Selamat datang di AtaCast. Here we take your interests and curiosities to make them into helpful yet interesting podcast. Setiap episode kami mendatangkan narasumber-narasumber yang menarik untuk berbincang santai dan tentunya membahas topik pilihan kalian. So, stay tuned and listen. Hai Atalians, welcome to AtaCast. Atalia, a podcast. Selamat datang di season 2 dari AtaCast, new season, new MC nih. Yoi, apalagi episode pertama gitu kan kita. Betul banget. Wow. Tapi nih katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama gue Michelle Rebecca dan ini teman gue Celine Dion. Ya keceplosannya jauh banget ya, langsung ke nama artis gitu kan. Ya gue tahu mungkin gue mirip gitu kan sama Celine Dion gitu. Haruskah gue nyanyi nih? Haruskah gue nyanyi? Stop. Haruskah gue acting gitu? Jangan. Cukup. Ya, kejauhan ya. Pokoknya halo semuanya, perkenalkan, salam kenal semuanya. Nama aku Celine. Nah, sebelum kita mulai podcast nih ya, Shell. Gue sudah mempersiapkan gombal yang kece banget. Mau denger nggak? Celine bisa gombal? Apa sih yang Celine tidak bisa? Mau gue nyanyi lagi nih? Jangan. Gombal aja, silahkan. Ya. Mungkin ini gombalnya bisa kalian pakai ke gebetan mungkin suatu saat atau gimana gitu kan. Aduh, Sel. Ya, dengarkan ya. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama kupu-kupu itu apa? Apa tuh, Celine? Kalau kupu-kupu itu kan cantik di mata semua orang. Tapi kalau kamu cantik di mata aku. Tersipu blushing. Bisa siapin 3 hari 3 malam nih. Ini niat sekali Celine ya. Ini bagus banget kan? Celine. Yes. Ngomong-ngomong nih tentang kupu-kupu ya. Oh iya, butterfly. Butterfly kebetulan banget. Di episode pertama kita di season 2 ini tuh judulnya tentang Be Your Own a Butterfly. Be Your Own Butterfly. Ya. Yes. Sorry nih ya, my English is not that good gitu ya. Bolehkah dijelaskan apa sih maksudnya be your own butterfly gitu? Gue harus jadi kupu-kupu kah? Haruskah gue masuk ke dalam kepompong? Betul sekali, pertumbuhan dari kepompong menjadi kupu-kupu mempunyai sayap, Celine. Oh iya, gitu ya. Padahal kita anak IPS gitu ya, Shell. Sok-sok jadi anak IPA gitu. Udah agak melenceng ya ini. Iya. Aduh, jangan. Maksudnya untuk topik Be Your Own Butterfly untuk podcast kali ini tuh maksudnya tentang apa sih? Topik kali ini tuh, Celine, mau ngebahas tentang kepercayaan diri kita. Confidence. Betul sekali, confidence. Kayak gombalnya Celine tadi kan tentang kupu-kupu cantik di mata semua orang. Maka topik kali ini tuh mau ngebahas cantik versi kita masing-masing. Kayak kupu-kupu. Oh begitu ya, ya mulai lebih mengerti gitu kan. Makanya tadi gombal gue itu on point banget kan. Pas banget Celine. Untung gue buat gombalnya. Makasih Celine. Aduh. Iya. Nah, sebenarnya gue penasaran banget nih sama topik kali ini gitu kan. Be your own butterfly. Tapi gue takut nih kalau misalnya kita yang mimpin melencengnya jauh banget nanti kan. Agak terlalu belok gitu. Iya, nanti ini topiknya jadi tutorial untuk menjadi kupu-kupu gitu kan nanti. Kali Celine. Melenceng jangan. Jadi makanya kita butuh seorang pemandu, seorang narasumber untuk memandu kita gitu ya. Siapa Celine, siapa? Siapa nih ya? Jadi narasumber kita ini yang kece badai, tidak lain dan tidak bukan. Siapa Michelle? Abu Sylvie. Halo Ibu. Annyeonghaseyo ya Rabu. Annyeonghaseyo Ibu. Gimana Ibu kabarnya? Baik, kalian apa kabar ya? Ampun, baik Ibu. Ketemu ya. Masih baik. Untungnya ya Ibu, untungnya baik gitu Ibu. Untungnya ya. Mungkin untuk pendengar-pendengar kita mungkin masih belum tahu nih siapa sih Ibu Sylvie yang kece badai ini. Bisakah Ibu? Masih ada yang nggak tahu. Masih ada nih. Kan jaga-jaga gitu ya Ibu. Iya. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Ya, halo semuanya. Nama saya Sylvia Ana, panggilannya Sylvie ya. Kalau misalnya kalian dulu di SMP Atalia pasti kenalnya dengan Bu Sylvie.
Ibu mengajar SB vokal. SB itu seni budaya, vokal dan tari di SMP Atalia. Salam kenal. Salah satunya aku kan Ibu. Aduh, murid setianya Bu Silvia. Ya, Ibu jangan enak ya, Ibu. Selin anak Ibu dua-duanya. Oh, Tapi terutama Ibu jangan enak ya Ibu sama Michelle gitu kan. jangan. Itu nggak mungkin sih, udah enak duluan. Oh, Oh wow. enggak lah, semuanya Ibu sayang. Iya. Sebelumnya nih Bu, kita mau berterima kasih banget karena Bu Silvi mau join kita untuk bincang-bincang cantik kali ini. Oh, sebelumnya Ibu, mungkin masih ada nih yang bingung tentang topik kali ini itu apa sih? Ibu bisa ngejelasin dulu nggak nih? Topik kali ini tentang apa tuh? Be your own butterfly ya. Ngejelasinnya itu berarti tentang bagaimana kita berubah ke arah yang lebih baik dong. Butterfly kan seperti yang kita ketahui kan, butterfly itu sosok hewan yang cantik ya, dari yang nggak ada apa-apanya nih, terus mengalami proses hingga berubah menjadi pribadi hewan atau sosok yang lebih baik lagi, bahkan hewan yang cantik jauh lebih cantik dari yang sebelumnya. Iya, betul sekali itu Ibu. Oh gitu ya Ibu. Nah berarti kan kalau misalkan tentang kayak cantik gitu ya Ibu. Semua orang ini susah lah ya Bu untuk merasa cantik, untuk merasa kayak puas gitu kan Ibu. Kadang biasanya kayak kita itu daripada percaya diri lebih sering merendahkan diri gitu kan Ibu. Atau yang sebagai kita kenal biasa istilahnya insecure gitu kan. Nah aku mau nanya deh Ibu itu pernah insecure nggak sih Bu? Karena apa, terus kayak dampaknya itu separah apa sih Ibu insecure itu? Pernah dong pastinya ya, selama Bu Silvi kira selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih bernafas dan selama kita masih berinteraksi dengan orang-orang ya, pasti pernah mengalami insecure. Bu Silvi sendiri pun, ya mungkin kalian lihat, oh Bu Silvi bisa ini, bisa itu. Enggak juga sih, Bu Silvi juga pernah insecure dulu waktu zaman-zamannya kalian ya. SMP, SMA, bahkan kuliah juga pernah insecure, sampai kuliah, sampai kerja pun pernah insecure. Ya, kalau karena apa, jujur, kalau yang ini fisik ya, pernah juga karena fisik ya. Saya rasa kalian juga sama ya karena fisik. Ibu, aduh. Bu Silvi kan mungil kayak Cinderella loh. Bu Silvi kan maksudnya kalau fisiknya kan tidak terlalu tinggi ya. Tidak terlalu tinggi. Tinggi badan Bu Silvi itu 155. Jadi kan nggak terlalu tinggi. Oh iya. Aku baru tahu. Sama aku juga baru tahu. Bu Silvi itu 155 tingginya. Oke. Jadi nggak terlalu tinggi. Jadi kadang tuh waktu sekolah insecure sama teman-teman, kok dia tinggi ya. Ada lagi tuh insecure fisik Bu Silvi karena rambut Bu Silvi kan ikel ya, nggak lurus, nggak keriting tapi ikel gitu kan. Tapi ikelnya ini bandel gitu loh. Kalau zaman sekolah dulu kan, ya namanya masih sekolah, kita nggak ada duit dong beli catokan sendiri ya. Minta catokan kan nanti diomelin mama, buat apa tuh catokan itu masih sekolah gitu kan. Dan pas generasi ibu catokan itu masih jarang, itu masih zaman-zamannya rebonding, itu juga pas Ibu Silvi SMP, zaman rebonding itu sesuatu yang masih langka dan masih mahal banget karena baru-baru keluar kan. Itu zaman rebondingnya masih pakai apa tuh kertas aluminium gitu lah pokoknya, dan bau yang menyengat itu, pokoknya masih langka lah itu zaman Ibu SMP. Nah itu kalau rebonding sekarang kan kayaknya bagus ya, kayak alami kan. Rebonding zaman Ibu SMP itu kalau Silvi lihat teman-teman Ibu atau siapapun yang rebonding itu langsung kaku begitu loh nak. Lepek begitu. Jadi itu satu karena rambut, karena Bu Silvi suka anak rambutnya ini sih, jadi melingkar-lingkar gitu loh. Ya kalau yang ikel itu, jadi Bu Silvi kadang dulu kok dia tinggi, terus rambutnya bagus ya, lurus gitu kan. Kalau lurus kayaknya enak aja dilihat ya, rapi gitu loh, rapi, nggak kucel. Terus kalau mau diikat satu rapi, diikat tengah rapi, digerai rapi. Kalau ikel itu susah loh, ini udah diikat nanti tiung kemana tuh rambutnya.
Jadi ya itu si insecure. Sama mungkin kalau misalnya sekolah, Bu Silvi kan anaknya dari dulu emang aktif kan, aktif banget sampai sekarang ya. Jadi suka memang kegiatan-kegiatan yang bersifat sosialisasi dan lapangan ya. Jadi Bu Silvi dulu agak dekilnya itu karena suka di matahari mungkin kan. Kegiatannya, aktivitasnya dulu juga SMP pernah ikut paskibra. Nah, abis ikut paskibra coba, Selin pernah nggak sih? Pernah ya? Aku nggak ikut. Oh enggak. Teman-teman yang ikut paskibra pasti abis itu ngerasa ada belang di sininya putih, tapi di sini hitam. Dan itu lama banget untuk balik lagi ke kulit aslinya kan. Apalagi kalau kita terus-menerus beraktivitas di luar ruangan itu. Ya Bu Silvi dekil dulu. Kalau lihat foto SMP, SMA, ini Bu Silvi, gitu. Dekil karena Bu Silvi suka aktivitas di luar. Dulu itu sekolah Bu Silvi sekolah Katolik tapi nggak pakai AC. Jadi beneran panas. Terus SMA Bu Silvi negeri juga nggak ada AC-nya dulu sekolah Bu Silvi. Jadi ya begitu dekil. Jadi ya, insecure-nya karena fisik dan kalau boleh Bu Silvi sedikit cerita, Bu Silvi juga insecure tentang masalah orang tua. Jadi waktu kelas 3 SD, papa mama Bu Silvi itu pisah tapi tidak cerai. Jadi Bu Silvi broken home. Nah kelas 3 SD, jadi Bu Silvi itu kalau SD Bu Silvi nggak tahu apa-apa. Tapi SMP seiring bertambahnya usia Bu Silvi, kita kan semakin mengerti terhadap situasi ya, semakin peka ya. Jadi Bu Silvi insecure sama teman-teman kalau ada ambil raport, itu kan dulu masih sama orang tua ya, ambil raport. Jadi Bu Silvi kan berarti karena dulu Bu Silvi broken home, pisah, terus Bu Silvi ikut mama. Jadi kalau apa-apa mama yang ambil raportnya Bu Silvi. Jadi kadang Bu Silvi rindu gitu, atau kangen sih lihat mereka balikan lagi gitu. Terus insecure sama teman-teman Bu Silvi kalau rapotan, datang berdua, gue sendiri cuma sama nyokap doang, males banget gitu kan. Tapi kalau ada kegiatan sekolah yang mengundang orang tua, Bu Silvi suka males, udah males duluan. Udah masa gue lagi cuma nyokap gue yang datang. Itu pun kalau kalau mamanya Bu Silvi bisa datang karena kan jadi pada saat itu karena pisah, jadi mama Bu Silvi jadi single parent toh, jadi harus bekerja. Kadang bentrok sama kegiatan sekolah yang harus undang orang tua. Jadi itu sih yang dua buat Bu Silvi insecure zaman sekolah itu, orang tua dan fisik. Relate sih Bu, entah kenapa kayak fisiknya juga aku ngerasa kayak ya paham. Kayak gitu aku kayak pendek, ngerasa hitam banget. Terus rambutku juga sebenarnya keriting kan, aku sering catok juga tuh. Sering ada anak rambut yang suka. Iya betul. Kalau itu kan bandel ya Beka ya, anak rambutnya keluar ya Bek. Gitu. Oh iya, dan satu hal, kurus, Bu Silvi kurus banget tuh. Kurus banget. Iya. Sekarang udah kayak pakai baking soda nih mengembang. Bu Silvi dulu kurus banget sampai teman-teman Bu Silvi dulu, teman-teman cowok yang iseng ya, panggil Bu Silvi dengan sebutan kurus, saya kurus gitu. Jadi kalau reunian SMP, mereka lihat Bu Silvi sekarang, si kurus sudah nggak kurus lagi gitu. Aduh. Kebalik ya, biasanya orang selalu ngerasa kayak gue pengen kurus gitu, tapi ternyata ada orang juga nih yang kayak ngerasa gue nih kurus banget, kayak gimana sih cara gemukin diri gitu kan. Relate sih yang itu ya. Iya, itu nggak relate sih. Ibu kan banyak tuh insecure Ibu dari fisik, parents juga kan. Tapi Ibu pernah nggak sih kayak kepikiran pandangan orang ke Ibu tuh gimana? Pandangannya itu malah kasih dampak yang baik atau malah jadi yang buruk tuh ke Ibu? Ini pandangan kayak gimana maksudnya? Maksudnya misalkan kan kayak tadi Ibu pikir Ibu pendek, terus kayak aduh, gue kelihatan pendek banget gak sih? Menurut mereka gue bocil banget gak sih? Misalkan kayak gitu. Pasti ya. Kalau insecure tuh pasti ada pikiran negatif jadinya kan? Iya. Negatifnya tuh bukan ke orang lain, tapi ke kita sendiri.
Bener. Jadi kadang ya itu tadi maksudnya, kok dia rambutnya bagus, diapain aja tetep bagus, yang mau diikat mau diapa tetep bagus. Lah gue susah amat kayaknya udah disisir dari pagi sampai ketemu malam lagi, ketemu pagi lagi, terus begitu aja rambutnya nggak rapi-rapi. Terus gue waktu zaman SMP Bu Silvi kayaknya lebih kecil dari teman-teman yang lain, Bu Silvi sering lompat tali. Biar maksudnya mungkin bisa tinggi kali gitu kan. Iya. Sampai mengusahakan itu kan, mungkin gue bisa tinggi kali, lompat tali. Itu kali yang buat Bu Silvi kurus ya, nggak gue Bu Silvi lompat tali buat tinggi. Oke, pasti ada lah males ya ketemu kalau misalnya ada teman yang badannya oke, maksudnya tinggi ya, kemudian glowing. Agak minder itu pasti ada. Cuman untuk yang fisik, Bu Silvi puji Tuhan bisa menangani cukup baik. Jadi tidak berlarut-larut malu, tidak berlarut minder. Jadi Bu Silvi untuk mensiasati itu punya insight positif untuk diri Bu Silvi. Insight positifnya itu adalah, Tuhan itu adil Silvi. Gitu. Bagus. Lu mungkin kurus, lu mungkin hitam dekil, lu mungkin rambutnya ikel juga ya. Tapi lu lihat tuh orang yang si cantik itulah istilahnya, berarti Bu Silvi kan buruk rupa saat itu ya. Karena kan ya begitu tadi Bu Silvi udah jelaskan keadaannya. Jadi ya puji Tuhan Bu Silvi punya insight positif itu sih. Lu mungkin begitu ya Silvi, cuma lihat deh, tuh orang bisa nyanyi nggak? Itu satu. Jadi Bu Silvi bandingkan dengan kelebihan yang Bu Silvi punya. Ya, pada saat itu kan Bu Silvi memang sampai sekarang bisa nyanyi, bisa nari, dan untuk akademis Bu Silvi lumayan. Kalau misalnya di Atalia Bu Silvi high achiever terus. Gitu kan. Kalau misalnya pakai si penilaian Atalia gitu ya. Tapi kan dulu zaman Ibu masih ranking gitu. Nah, Bu Silvi masuk 5 besar terus nih. Mentok-mentoknya Bu Silvi 10 besar itu pun di peringkat 8. Ya, sombong ya. Iya. Tapi itu dari situlah, dari pencapaian Bu Silvi bisa tidak berlarut-larut terhadap si insecure-nya Ibu gitu. Jadi Ibu punya pola pikir Tuhan itu adil Silvi, Tuhan itu adil. Mungkin begini fisiknya, tapi coba lihat si cantik jelita itu, bisa nggak dia menari? Bisa sih, tapi tidak selincah kamu, ya kan? Bisa nggak dia menyanyi? Nggak bisa. Do re mi fa sol la si do aja fales, ya udah, gitu kan? Terus peringkatnya gimana belajarnya? Di bawah AQ, gitu. Ya udah, jadi kayak gitu sih pola pikir dan apa yang Ibu rasain itu, sehingga si insecure fisik ini tidak terlalu mempengaruhi Ibu, tapi pernah ngalamin malu, minder itu pasti ada ya. Cuman itu Bu Silvi tidak berlarut-larut karena Bu Silvi mensiasatinya, mengatasinya dengan cara pola pikir yang tadi, si insight positif yang Bu Silvi punya, kalau Tuhan itu adil Silvi, Tuhan itu adil. Tapi aku punya pemikiran yang mirip sih Bu, yang kayak insight positif gitu. Kadang kayak aku ngebandingin orang diri aku sama orang lain, tapi kayak dalam hal yang kayak positif gitu loh Ibu. Kayak yang tadi, misalkan aku suka masak kan Ibu, dan bisa dibilang kayak ya harus cukup jago lah masak gitu. Terus ketika aku ngebandingin orang, kayak ini orang nih kayak cantik banget, tapi belum tentu kan dia bisa masak gitu. Kayak gue nih bisa masak, kayak beda gitu loh. Jadi kayak gimana, dari diri kita sendiri juga gitu sih kan. Jadi apa ya, kalau orang insecure itu kan menurut Bu Silvi nih, lu insecure kenapa bisa insecure? Karena lu fokus sama kekurangan lu sendiri, lu nggak gali kelebihan lu apa gitu. Iya. Coba kalau lu gali kelebihan lu, nggak akan lu pikirin si kekurangan lu, ya pasti ngaruhnya sedikit doang. Abis itu lu akan fokus kelebihan lu, nggak ngaruh, nggak ngerubah mood lu, nggak akan benar-benar merubah mood lu gitu. Nah, Ibu kan tadi sempat cerita yang kayak katanya Ibu karena ada insight positif itu, Ibu jadi kayak nggak terlalu terlarut lah dalam insecure itu kan Ibu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang mungkin insecure fisik atau mungkin insecure yang karena orang tua itu, kira-kira healingnya tuh butuh berapa lama sih Ibu?
mungkin kayak berapa tahun atau mungkin sampai sekarang rasa insecure itu masih ada gitu Ibu? Ya, kalau misalnya healing itu tergantung dari satu, cara bagaimana kamu berpikir, si insight positif tadi. Kedua, lingkungan dan waktu memang ya. Tuh, kan ada pernah dengan quotes, waktu akan menyembuhkan luka gitu. Aduh. Jadi kalau misalnya fisik kayak yang tadi Bu Sylvie sampaikan, Bu Sylvie tidak berlarut-larut ya. Jadi cuman misalnya ini dalam satu komunitas nih, lagi ada si cantik jelitanya itu ada tuh Bu Sylvie ini. Bu Sylvie jangan bayangin Bu Sylvie sekarang, Bu Sylvie yang dulu. Terus itu yang, aduh, gak berani ngomong nih, kayaknya gak pede gitu. Kan biasanya suka gitu kata kalian sendiri. Udah lah, nanti ya masa udah lu jelek ngomong lagi gitu kan. Banyak kan pasti diam kan. Tapi yang tadi tuh, seberapa cepat kamu rubah pola pikirmu itu. Kalau kamu cepat rubah pola pikirmu, si insight positifnya langsung kamu ingat, ya udah, nggak akan mempengaruhi. Cuman oh iya ya, bagusnya juga gue gitu kan, ya udah ngomong aja. Jadi kalau misalnya ditanya guru ya udah ngomong gitu. Jadi nggak Bu Sylvie tidak memperhatikan terlalu tidak mempengaruhi banget. Kemudian healingnya cepat untuk yang fisik karena itu puji Tuhan Bu Sylvie dianugerahi insight positif yang kayak gitu. Tapi kalau boleh jujur yang orang tua untuk yang parents itu Bu Sylvie cukup lama. Seperti yang tadi Bu Sylvie sudah sampaikan, Bu Sylvie kan broken home itu orang tuanya dari kelas 3 SD. Nah SD itu berarti 4, 5, 6, 3 tahun Bu Sylvie belum terlalu peka kan, belum nggak insecure karena ya belum ngerti kali ya SD ya, belum ngerti apa yang terjadi. Setelah SMP baru Bu Sylvie mulai merasakan. Jadi itu healingnya setelah papa mama Bu Sylvie diizinkan Tuhan bersatu kembali. Puji Tuhan sekarang sudah bersatu. Karena kan mereka nggak cerai sih, cuman kayak pisah ranjang doang, kita rumah gitu. Tapi itu lama nak, itu mereka balik lagi itu pas Bu Sylvie lahir Gwen, anak pertama Bu Sylvie. Jadi itu berapa tahun tuh? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ada sekitar 18-19 tahun. Nah itulah prosesnya. Kalau fisik mungkin Bu Sylvie bisa mensiasati dengan si insight positif. Kalau parents Bu Sylvie cukup lama dan nggak bisa gitu kan. Karena memang setelah SMP, SMA, apalagi setelah Bu Sylvie menyadari kenapa mereka konflik ya apalagi setelah besar nih Bu Sylvie setelah kuliah kerja ya udah paham ya pola pikir seseorang baiknya gimana Bu Sylvie malah bingung kok mereka bisa pisah sih dulu gitu. Jadi makin insecure sebenarnya. Cuman ya waktu dan lingkungan lah yang mengubah itu. Jadi kalau Bu Sylvie puji Tuhan izinkan mereka bersatu kembali, semenjak itu mulai berangsur-angsur pulih. Karena apa ya, rumput tetangga itu kan lebih hijau ya. Betul banget. Iya. Jadi ya walaupun mungkin kita baik-baik aja, papa mama Bu Sylvie pisah, Bu Sylvie sih ya baik-baik aja, tapi dalam hati Bu Sylvie kadang merasa terluka gitu. Terus kalau lihat yang lain, aduh ini enak banget kok, kayaknya mereka harmonis banget gitu ya. Papanya ada, mamanya ada ya, kemana-mana ketawa senyumnya, bibirnya dari sini sampai sini sumringah terus. Kayak keluarganya bahagia banget, tapi kan kita nggak tahu sebenarnya mereka kayak gimana kan. Itu sih. Nah, Ibu kan tadi sempat bilang sempat sebut yang tentang apa sih insight positif itu ya Ibu, kayak mindset Ibu di mana Ibu kayak ngebandingin orangnya tapi dengan kelebihannya Ibu gitu kan. Itu kan termasuk yang namanya apresiasi diri kan Ibu. Ya. Aku mau nanya deh Ibu, selain kayak insight positif itu ada nggak sih Ibu kayak tindakan Ibu mungkin untuk apresiasi ke diri sendiri tuh gimana Bu? Biasanya Bu Sylvie self rewardnya itu ada 2 sih, makan dan beli sesuatu. Ya. Sama Ibu, makan.
makan dan beli sesuatu yang lebih lagi pengen ya apa aja gitu yang terlintas ya, oh pengen makan ini deh kayaknya, oh pengen beli ini deh kayaknya gitu. Terus Sama-sama. rewardnya Sama sih Bu, terutama kan aku yang cukup gimana ya, suka gitu ya, suka makan gitu. Jadi kayak makan itu buat aku kayak sumber happiness lah kadang gitu. ya Jadi kayak betul. apalagi kayak aku juga bisa masak kan, jadi kayak masaknya semau aku, terus makan sendiri juga kayak self reward buat aku gitu. Selin. Betul banget. Ibu, selama masa healingnya ini ada nggak sih yang kayak nemenin ibu gitu untuk kayak bangkit lagi selama masa healing? Mungkin kayak teman ibu atau keluarga, atau mungkin suami ibu sekarang ngebantu kan 18 tahun tuh ibu insecure-nya. Ya. Apa ya? Ya bukan sok mau jawaban klise terus kok terlihat bagus ya. Cuman memang yang Bu Sylvie sadari, Tuhan pastilah ya temenin kita ya. Itu kalau Bu Sylvie mau jawab itu Tuhan. Cuman satu yang temenin itu Tuhan. Tapi caranya itu banyak dipakai Tuhan. Macam-macam. Waktu SMP, SMA, Bu Sylvie punya sahabat-sahabat, pasti kan kalian juga punya ya, curhat. Jadi ya namanya juga cewek ya, nggak boleh ada yang ganjel nih, harus diceritain sama temen ya kan. Dari temennya cerita, gue gini. Terus ya bersyukur Bu Sylvie punya sahabat-sahabat yang bisa dipercaya. Jadi Bu Sylvie bisa sharing apa-apa mamanya Bu Sylvie. SMP ada, SMA ada, kuliah ada. Terus biasanya lewat lagu sih. Ada aja kepercayaan Tuhan. Itu makanya Bu Sylvie yang bilang temenin ibu itu Tuhan. Tapi caranya macam-macam. Satu lewat sahabat, satu lewat lagu. Ada aja yang baik itu lagu rohani maupun lagu sekuler bisa. Kemarin itu yang ngebantu Bu Sylvie kalau masuknya ngingetin Bu Sylvie kan, kalau insecure tuh kan pasti bolak-balik ya. Kadang udah enggak, tiba-tiba insecure lagi, kadang enggak, terus insecure lagi, gitu-gitu aja kan, terus sampai Maranatha tiba ya kan. Jadi kemarin itu Bu Sylvie sempat insecure, tapi tiba-tiba entah kenapa terlintas lagu Selena Gomez ya. Who says you know? Iya, aku tahu gitu. Itu ngomong ibu banget. Itu kayak, iya ya. Enggak lah, aku kan diciptain Tuhan nih, serupa dan segambar dengan Allah. Masa iya sih diciptainnya jelek? Masa iya sih diciptain enggak ada guna, enggak bisa apa-apa? Enggak gitu. Jadi itu ya banyak cara yang Tuhan pakai. Nggak harus lagu rohani, lagu sekuler pun bisa. Itu ngebantu banget buat ibu. Si lagu Selena Gomez itu, ibu bersyukur banget. Oh Selena Gomez, terima kasih sudah lahir di dunia. Semoga Selena Gomez mendengar ini gitu kan. Aduh, tolong nanti di tag Selena Gomez bisa nggak? Siapa tahu ternotis gitu kan, the fans. Iya. Tapi kayak aku juga sama sih sama ibu aku juga. Kayak kemarin aku abis dengerin lagu yang sama juga ibu. Pas banget aku abis dengerin lagu Selena Gomez. Soalnya kan sekarang aku lagi masa workout juga, nurunin berat badan. Makanya aku kayak terus ngerasa bisa nggak ya. Terus pas denger aku hampir nangis juga, kayak ya pasti bisa lah, berusaha jadi diri sendiri gitu kan. Terus aku juga, kalau aku dari renungan juga sih, waktu itu aku lagi nggak pede sama yang aku bisa. Kayak waktu itu lagi tentang nulis, aku tulisan orang lain kok lebih bagus sih gitu kan. Aku bingung, kok aku ngerasa udah nggak punya keahliannya lagi nih. Tapi pas besoknya ditegur dari renungan kayak, Cel, kalau misalkan lu nggak kembangin ya nggak bakal maju-maju kayak gitu. Ditegur juga Tuhan. Kalau aku nggak lagu sih ya, kalau mungkin Tuhan ngasihnya mungkin dari teman. Kayak waktu itu sempet juga nih, kayak Michelle tahu sih ini, kayak waktu itu kan di Instagram story aku, kayak aku sempet curhat gitu kan, kayak close friend nih, kayak teman-teman tertentu aja, kayak gue curhat lah gini-gini tentang kayak masalah gue dan sebagainya. Dan beruntungnya Tuhan ngasih jalannya itu dari teman-teman sih, kayak banyak banget yang ngasih tahu kayak Sal, kamu doa deh sama Tuhan, minta bantuan gini-gini. Terus banyak juga teman-teman yang kayak ngedukung aku, yang kayak semangat, kamu tuh kuat gini-gini. Jadi kayak ya itu ngebantu banget sih ya, padahal kayak cuma perkataan tapi kayak ngefeknya gede banget sih. Ya pastinya. Nah, ya itu yang bisa kita dibilang Tuhan yang bantu kita, tapi banyak banget teman dan
eh, ya karena tadi Michelle sempat sharing ya, Bu Sylvie cuma mau sampaikan ya, karena Bu Sylvie kan juga nggak tinggi-tinggi amat ya, sempat ngerasain insecure fisik ya. Buat Michelle dan mungkin teman-teman yang lain insecure sama fisik, percayalah apapun bentuk fisik kita, itu Tuhan sudah rancang karena Tuhan punya rencana buat kita. Gitu. Jadi insecure boleh aja lah insecure, cuman untuk membuat kamu lebih baik aja, nggak usah yang berlarut-larut juga. Oh Ibu, terharu lah aku Ibu. Ibu, insecure kan hal buruk Ibu, kayak apa ya? Kayak membuat kita jadi sebuah hal yang negatif. Tapi sering banget masih kayak yang tadi Ibu bilang, nggak insecure lagi, nggak insecure lagi. Itu kenapa sih Ibu tetap aja ngerasa insecure walaupun udah tahu buruk gitu? Insecure itu kan perasaan. Kamu perasaan itu pasti akan timbul tenggelam, datang pergi. Kamu marah terus-terusan marah, enggak dong? Enggak. Kamu happy terus-terusan happy, enggak? Kecewa nangis, enggak? Itu perasaan. Insecure juga sama, perasaan gelisah kan? Itu pasti akan datang terus, yang kayak tadi Bu Sylvie sudah sampaikan, gitu. Dan kamu harus lihat ya, kalau kayak misalnya Bu Sylvie fisik, kalau misalnya kan tadi case-nya Bu Sylvie tidak terlalu berlarut nih, karena Bu Sylvie punya insight positif. Tapi bagi beberapa orang ada yang nggak bisa kayak gitu nih, ya. Jadi dia, aduh kenapa ya gue, dipikirin terus sampai dia mungkin ngerasa down, ngerasa bahkan mungkin sampai depresi ya. Ada beberapa teman ataupun anak yang Bu Sylvie lihat case-nya kayak gitu. Nah itu kamu harus cari orang gimana? Beruntungnya kamu sekolah di Atalia ada konselor, kamu samperin konselor. Kalau nggak ada gimana? Kamu ke psikiater. Beneran, karena kalau dibiarin itu akan merugikan diri kamu sendiri. Dan bahkan kalau ya syukur-syukur diri sendiri, pasti nggak mungkin lah dampak yang lebih besar apa? Keluarga. Benar. Kadang kan lampiasin kemarahan malah jadi ke orang yang salah juga kan. Iya benar. Mikirin kok gue gendut banget sih, kok gue pendek banget, aku malah bikin orang lain yang pusing juga ngelihatnya. Tapi Ibu kan ada positifnya kan kata Ibu juga. Tapi kalau misalkan insecure-nya itu kayak puff hilang gitu dari bumi, kayak mana itu Ibu? Bahaya lah. Kenapa Ibu? Ya kan kayak tadi Bu Sylvie bilang, insecure itu perasaan. Kalau insecure itu hilang, jadi no one feels insecure, orang-orang udah jadi pada apatis. Karena dia nggak punya perasaan lagi, insecure hilang. Kan tadi Bu Sylvie bilang insecure itu perasaan. Ya nggak? Ya benar juga sih. Ya nggak? Iyalah alasannya sih. Ya kan? Karena insecure itu perasaan. Jadi untuk ya wajar-wajar aja dan manusiawi kalau kita menghadapi insecure. Tapi untuk ketika kita menghadapi insecure itu hanya merubah pola pikir bagaimana nih cara kita hadapinya. Yang tadi balik lagi insight positif. Kalau ada yang syukur. Kalau kamu nggak bisa atau nggak dapat insight positif, butuh bantuan orang kayak konselor, psikiater. Iya, benar banget. Justru pemikirannya mungkin agak berbeda ya Bu. Aku kayak tadi sempat shock juga dengar Ibu kayak, oh jangan dong, jelek dong kalau misalnya insecure hilang gitu. Karena kan selama ini aku mikir kayak insecure tuh hal yang negatif kayak udahlah hilangin aja gitu. Tapi ternyata insecure itu juga bisa positif gitu loh kan. Itu bahaya malah kalau misalkan insecure itu nggak ada gitu. Menurut Ibu itu insecure ya kayak cermin juga bagi diri kita sendiri ya. Oh iya benar-benar. Kan kasih tahu ada noda nih di sini misalnya. Kalau kita nggak ngerasa insecure, kita pasti akan percaya diri aja ngerasa kita oke, tapi ternyata ada noda nih di sini. Tapi kalau kita insecure berhadapan, oh iya. Nah, caranya tadi ada dua. Kalau misal insecure kamu berlarut, kamu pikirin ini hilang-hilang tanpa nggak ada yang dilakukan, ini si noda yang di jidat itu nggak akan hilang-hilang, ya kan? Kalau kamu lakuin dihapus misalnya pakai tisu atau pakai tisu basah, itu insight positif.
kan ya. Analoginya seperti itu. Aku pakai tisu basah, oh itu insight positif hilang, udah beres toh. Tapi kalau diginiin nggak hilang-hilang, atau kamu nggak ada tisu basah contohnya, ngapain? Ya cari orang buat bantu ilangin gitu. Aduh, Nah itu kan faktor psikiater yang tadi Bu Sylvie bilang. aku kayak merasa tersinggung gitu loh Ibu, karena itu yang aku rasain dari SMP akhirnya SMA gini, kayak aku selalu mandangin gitu badanku kok gendutan, tapi kayak elah nggak segendut itu, kayak nggak bakal segendut itu banget lah, santai. Pas pandemi tiba-tiba kok ngerasanya tambah kurus ya, kok nggak kurus-kurus, kayak kok malah tambah gede gitu kan badanku. Terus aku kayak tetap biarin aja sampai akhirnya bersosialisasi dengan teman waktu ngambil baju ke sekolah. Terus aduh kok mereka pada kurus-kurus sih. Akhirnya baru di aku workout, baru mau berusaha untuk nurunin berat badan. Kalau enggak mungkin aku bisa obesitas kali ya, karena kan udah hampir 60 berat badanku, sedangkan tinggiku segini aja. Aduh. Berarti kamu kalau lagi workout kan ini prosesnya to be your own butterfly. Ya. Oh iya. Kamu akan menjadi lebih baik, lebih cantik kalau misalnya memang insecure-nya hal fisik kita. Iya, betul banget Ibu. Nah, Ibu, kita sudah berbincang-bincang gitu ya tadi, ngobrol-ngobrol lah, kayak tentang sharing lah ya, tentang insecure masing-masing gitu. Ini saatnya kita masuk ke sesi yang baru nih, Bu. Sesi Q&A. Apa tuh, Selin? Masa kamu nggak tahu sih, Michelle? Gitu. Q&A itu adalah singkatan question and answer, asik. Jadi, kayak beberapa hari ini sebelum kita rekaman podcast ini, di story IG OSIS SMA Atalia, itu ada question box. Jadi question box itu sudah diisi oleh teman-teman kita yang di SMA Atalia, beberapa pertanyaan yang nanti akan kita tanyakan kepada Ibu Sylvie. Aduh. Apakah Ibu siap, Ibu? Are you ready? Ibu, nggak enak perasaannya. Enggak kok, Bu. Enggak aneh-aneh. Masih seputar topik gitu ya, Bu. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Yes. Insecure pada saat ada di quarter life crisis, bagaimana cara menguranginya ya, Bu? Menguranginya pada saat quarter life crisis. Mengurangi mungkin dengan cara kita tergantung apa dulu nih quarter life crisisnya itu tentang apa dulu insecure-nya. Kalau misalnya Ibu nih, ya kamu menurut Ibu ya, kamu pikir dulu nih, kalau memang insecure pada saat quarter life crisis itu tentang sesuatu yang membangun kamu ke arah lebih baik lagi, ya itu oke, nggak usah dikurangin gitu, malah kamu ambil langkah untuk melakukannya, karena kan kalau kamu pikirin kayaknya gue akan lebih baik, tapi insecure pada saat quarter life crisis itu biasanya kita kan lebih ke pada saat quarter life crisis itu kita lebih mikir goals kita hidup ini apa sih, tujuan kita hidup ini apa. Jadi menurut Bu Sylvie dia mungkin nggak akan terlalu banyak gitu, karena kan quarter life crisis itu umur 20-an ke atas gitu kan, jadi mungkin kalian akan lebih dewasa. Ketika kalian lebih dewasa, pola pikir kalian itu nggak akan sejelimet SMP SMA. Aduh, iya lah. Nanti kemana ya? Aduh, nanti gue gimana kalau rambutnya begini? Enggak kayak gitu. Jadi lebih ke tujuan hidupmu apa. Bu Sylvie juga pernah mengalami hal itu ya. Si insecure pada saat quarter life crisis itu waktu kemarin kan itu berkaitan sama tujuan hidup. Waktu itu kan Bu Sylvie kerja, sebelum kerja di sekolah Atalia kan kerja di suatu perusahaan BUMN ya. Nah, kerjaan Bu Sylvie, main job desk-nya Bu Sylvie ada. Kemudian ada lagi tuh kerjaan tambahan tapi masih di perusahaan yang sama. Nah, kerjaan yang tambahan itu salah satunya mengajar tentang quality service untuk pekerjanya. Jadi kayak apa ya namanya? Ya pokoknya ngajarin tentang melayani dengan baik gitu, kayak gurunya juga lah, guru untuk pegawai-pegawainya, baik itu pegawai senior seangkatan Bu Sylvie atau junior Bu Sylvie.
Nah, itu bukan main job, tapi kerja tambahan. Tapi Bu Silvi bahkan lebih enjoy ketika melakukannya, bukan main job Bu Silvi itu. Kayaknya, jadi ketika Bu Silvi enjoy, itu pulang malam tuh, nah, itu Bu Silvi bisa. Jadi pulang kerja itu, yang main jobnya itu bisa jam 5 atau jam 6. Kemudian Bu Silvi ngajar tuh mulai dari jam 7 ke atas sampai jam 12 setengah 1 malam ngajar. Terus besok paginya harus berangkat setengah 6 pagi lagi, gitu kan. Tapi ya karena Bu Silvi enjoy ya nggak masalah Bu Silvi ngajar sampai tengah malam gitu. Terus Bu Silvi bertanya-tanya, jadi insecure kan sama kerjaan Bu Silvi, ini bener nggak sih Tuhan aku tempatkan di sini, kok kayaknya lebih enjoy sih yang side jobnya ya dibandingkan main jobnya gitu. Akhirnya Bu Silvi ya tentu aja berdoa ya, bergumul kan kalau memang misalnya aku harus pindah dari sini, aku cari kerjaan yang sesuai si side job ini, ya udah aku serahkan kepada Bu Silvi, berdoa gitu kan. Sampai Bu Silvi, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan bulatkan hati Bu Silvi untuk resign dari pekerjaan Bu Silvi. Dan entah kenapa ya, memang ya kalau kita insecure pada saat quarter life crisis itu, saran Bu Silvi ya cuma doa ke Tuhan, Tuhan akan jawab. Kan kayak yang tadi di awal Bu Silvi bilang, Tuhan itu punya rencana buat kamu apapun bentuk fisik dan apapun situasi yang kamu hadapi, mau se-insecure apapun itu Tuhan punya rencana gitu. Nah, Bu Silvi akhirnya doa punya resign, jadinya punya bertekad untuk resign, sudah bulat tekadnya, lalu resign, dan puji Tuhan ada panggilan dari Atalia. Jadi kayak gitu sih. Jadi guru akhirnya gitu ya. Jadi guru, dan jujur Bu Silvi emang enjoy nih ketemu kalian kalau di kelas gitu kan. Bisa aja ibunya. Mereka ya kan. BTW kayaknya ini Bu Silvi mau berubah menjadi kupu-kupu nih, Bu Silvi ganti dulu backgroundnya ya. Iya Ibu, silakan Ibu. Oke, tuh gigi Bu Silvi sampai biru-biru tuh. Ibu. Nanti Bu Silvi insecure lagi gara-gara gigi yang biru. Gitu. Aduh. Ya Ibu, kan tuh virtual background. Oke, ya itu sih Nah, itu sih. Langsung aja Ibu, pertanyaan kedua ini. Yes. Ini pas banget sama topiknya sih. Arti butterfly dalam konteks insecurity itu apa sih, Bu? Yang kayak tadi Bu Silvi udah bilang ya, butterfly itu kan nggak langsung Tuhan ciptakan jadi snap butterfly gitu kan. Ada prosesnya kan. Jadi dari telur ke kepompong, dari kepompong ulat, terus apa sih? Kok jadi lupa? Telur, ulat, kepompong, kemudian kupu-kupu. Dan itu kan ada prosesnya gitu kan. Yes. Nggak tiba-tiba jadi si kupu-kupu yang cantik jelita, si kupu-kupu yang punya sayap indah yang bisa terbang tinggi, enggak. Ada prosesnya. Ada prosesnya kita, ya inilah kalau insecure-nya ada prosesnya, kita akan susah payah merangkap kita, kan itu yang proses ulat ya. Lalu kita sebelum dia jadi ulat kan dia harus banyak makan ya. Banyak makan di sini bisa dianalogikan kayak ya apa aja situasi yang kamu alami dalam hidup itu apa sih? Terima gitu loh. Terima. Terus jadi kepompong itu kamu renungkan. Nah itu kamu lihat. Kalau bisa pakai si insight positif tadi, ya bisa kamu cetas keluar dari kepompong jadi kupu-kupu. Nggak bisa cari cara nih. Jadi kepompong itu kayak fasenya kita berpikir ya, apa nih yang gue lakukan. Dan itu nggak akan bisa orang lain yang merubah kita jadi kepompong. Jadi kupu-kupu. Harus kita sendiri. Ya nggak? Aku perhatiin kalau kepompong mau jadi kalau kupu-kupu dari kepompong dulu, bisa nggak kalau kita sobek aja si kepompongnya dia akan jadi kupu-kupu? Nggak bisa kan? Akan bisa terbang kupu-kupunya. Sama halnya kayak kita tuh. Ketika kita mengalami insecure, kita ambil waktu sejenak buat diri kita sendiri, tapi tidak depresi ya. Konteksnya tidak depresi. Tidak maksudnya tidak berlarut-larut sedih dalam keinsecurean kita itu.
Ambil waktu mikirin apa yang harus aku lakukan ya. Oh ternyata kayak yang tadi kaca, oh ternyata memang ada ini nih moda. Apa yang harus aku lakukan lah? Kalau nggak bisa lap sendiri nggak ada tisu basah cari orang. Nah begitu. Lalu ya udah biarkan dirimu mengalir apa adanya, berubah menjadi arah yang lebih baik, secantik kupu-kupu dan terbanglah lebih tinggi. Jadi apa Asik. yang dulu kamu nggak bisa capai sekarang udah bisa capai karena kamu udah jadi kupu-kupu gitu. Asik. Keren. Penjelasan yang sangat wow gitu ya. Wow. Oh, wow. Kita lanjut ya Ibu ke pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya Ibu dan kayaknya bisa jadi tips buat orang lain. Gimana caranya nggak ngebandingin diri sendiri sama orang lain Ibu? Oke, good. Menarik ya. Gimana caranya nggak ngebandingin apa tadi? Sorry. Ngebandingin diri sama orang lain. Ya itu tadi fokus sama kelebihan kamu. Kan Bu Selvi bilang Tuhan itu kan adil. Sama bersyukur sama Tuhan. Setiap orang itu Tuhan ciptakan unik, punya kelebihan kekurangan masing-masing. Kamu mungkin kurangnya di fisik, temanmu lebihnya di fisik. Tapi kamu mungkin lebihnya di akademis ataupun yang lain. Misalnya olahraga, mungkin kamu lebihnya olahraga. Temanmu yang cantik itu mungkin nggak bisa olahraga. Temanmu yang ganteng itu mungkin nggak bisa olahraga. Tuhan itu adil. Dan intinya fokus sama kelebihan kamu lalu bersyukur. Gitu. Bersyukur kamu masih punya kelebihan. Masa udah dikasih Tuhan kelebihan masih bersungut-sungut kan lucu ya. Nah, pokoknya intinya bersyukur dan fokus sama kelebihan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Ibu. Menarik sih. Kalau perfeksionis itu baik atau enggak ya? Sehat untuk diri sendiri atau enggak tuh, Ibu? Perfeksionis berarti terlalu sempurna ya? Enggak lah. Enggak baik dan enggak sehat. Kenapa, Bu? Capek nggak sih harus terlihat sempurna di depan orang-orang? Capek nggak sih? Nggak jadi diri sendiri, capek nggak sih? Iya. Capek ya? Ya apa ya? Yang tadi Bu Selvi bilang lah, semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan. Jadi bawahi kekurangannya. Nggak ada tuh. Tuhan menciptakan sebagian orang punya kelebihan dan kekurangan, sebagian orang lagi punya kelebihan semua. Nggak ada kan? Nggak ada yang perfeksionis di dunia ini. Kalau pernah dengar kesempurnaan hanya milik Tuhan. Iya, benar sekali. Kalau misalnya kamu ngaku perfeksionis, capek nggak sih guys? Halo, capek nggak sih lo? Berpura-pura sempurna, berpura-pura paling baik, paling apa? Ya nggak, it's okay, not to be okay ya. Nggak apa-apa kok kalau kamu sometimes kamu rasa capek, nggak bisa mencapai sesuatu baik dalam akademis, fisik, olahraga gitu, ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, sekali-sekali failed itu nggak apa-apa, itu kayak masanya breaknya kamu, masa waktu kamu untuk berpikir gitu loh. Karena nggak melulu itu kamu tuh bukan center of the life gitu, jadi it's okay not to be okay gitu. Jadi it's okay not to be okay ya. Kayak judul drakor. Iya, kayak di drakor gitu, it's okay not to be okay. Iya, itu judul film drakor sebenarnya apa ya? Bisa tuh suka aja dan itu relate kan. Benar banget Ibu. Ya. Nah Ibu, pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara menjadi your own butterfly? Gimana caranya? Ya, yang tadi Bu Silvi udah katakannya, fokus sama misalnya kayak Bu Silvi nih. Bu Silvi fisik kurang lah ya, orang tinggi 155 ya. Lah sekedar ini nih, sekedar intermezzo dulu Bu Silvi cita-citanya pramugari loh. Tapi SMA Bu Silvi, enggak lah aku tingginya 155, bagaimana mungkin gitu kan. Karena keinsecurean Bu Silvi itu. Tapi ya Bu Silvi fokus, oh ya Bu Silvi tahu nih, Bu Silvi bisa nyanyi, Bu Silvi bisa nari, terus akademis juga lumayan gitu kan. Ya udah fokus aja. Oh ya udah Sil, berarti Tuhan mungkin gak ciptain lo jadi pramugari Sil. Lu fokusin penyanyi lo itu lo Sil gitu. Jadi memang
ketika SMA dan sampai kuliah Bu Sylvia memang lebih fokus ke nyanyi gitu. Jadi fokus sama kelebihan kamu sendiri dan bersyukur. Itu dia ya guys, bersyukur dan fokus ke kelebihan. Ya. Pertanyaan selanjutnya sih menurut aku menarik ya Ibu. Aku suka pertanyaannya nih. Jika lingkungan kita membuat kita insecure, gimana cara menghadapinya? Oke, lingkungan berarti Bu Sylvia tarik kesimpulan ada dua. Satu lingkungan dalam, satu lingkungan luar. Lingkungan dalam itu berarti yang rumah, keluarga. Kalau di lingkungan dalam, Bu Sylvia mulai dari lingkungan luar dulu nih. Lingkungan luar itu bisa mana aja ya, lingkungan kamu sekolah, gereja, dan mungkin lingkungan teman-teman les kamu ya, HO bareng gitu kan. Kalau toksik, tinggalin. Kalau lingkungannya toksik, tinggalin, jangan lama-lama ya. Ataupun misalnya kamu nanti ketika beranjak dewasa sudah mulai ada relationship, sudah mulai eksklusif dengan lawan jenis nanti ya, tapi kalau pasangannya toksik, tinggalin, mau seganteng apapun, sekaya apapun, tinggalin pemirsa. Bener banget Ibu. Bener Ibu. Banyak ikan di laut ya, yang lain. Oke? Iya. Banget Ibu, aduh. Bener Ibu, bener. Ya. Ingat loh, bukan dia doang yang berharga, dirimu juga berharga guys. Asik, bener Ibu, bener. Lalu tapi itu lingkungan luar. Kalau lingkungan dalam berarti keluarga. Gak bisa kan kamu tinggalin? Mau dicoret kamu dari keluarga? Kamu dari rumah gitu Bu? Gak bisa. Keluarga itu dari kamu belum bisa apa-apa, dia udah jagain kamu, udah ngerawat kamu. Betul banget. Walaupun kamu bandingin, aku ditinggalin terus. Tapi dulu waktu kamu belum bisa ngapa-ngapain, kamu dirawat loh. Kamu lupa itu. Jangan lihat pas remajanya doang, pas sekarangnya doang. Dulu kamu emang udah bisa ke toilet sendiri, makan sendiri udah bisa ambil dari dapur, nggak bisa dirawat juga gitu. Terus gimana, tinggalin? Enggak. Kabur dari rumah? Enggak. Enggak lah. Ya kamu komunikasikan. Bu, gimana komunikasi? Orang saya udah kesel, saya emosi. Gimana caranya? Yang ada berantem, Bu. Terus saya jadi nanti emosi tinggalin rumah. Ya kamu tenangin diri dulu. Kalau kamu udah bawaan emosi terus, Ma, aku mau ngomong. Ya nggak akan ngomong, adanya berantem. Urat ketemu urat, ya bakso urat jadinya. Lapar Bu. Iya lapar ya. Ya enggak lah, maksudnya kalau misalnya lingkungan dalam rumah itu ya ajak ngomong aja keluarganya terbuka. Tapi ingat harus dengan kepala yang dingin dan bahasanya harus yang baik. Kamu kan disekolahin, ya enggak? Kalau kamu ngaku disekolahin, pakailah cara-cara orang yang bersekolah gitu loh. Gitu kan? Jangan pakai ngakunya sekolah, SMP Atalia, SMA Atalia. Tapi ngomongnya kayak orang nggak disekolahin, apalagi kalau emosi ya nggak bisa. Ketika kamu sekolah, apalagi kamu masuk sekolah Atalia, sekolah karakter kan, hanya akademis doang, karakter kamu juga dibentuk di sini. Ya kamu aturlah sebatas emosi boleh-boleh aja, karena kan emosi perasaan yang tadi dikatakan. Bu Sylvia nggak larang kamu jangan emosi sama orang tuamu, nggak bisa, karena itu akan muncul, karena itu akan ada sewaktu-waktu ketika pendapat ataupun pemikiran orang tua tidak sesuai dengan pemikiran kita, itu pasti akan muncul. Jadi bagaimana kita mensiasatinya dengan ngomong baik-baik, Pak, Ma, aku mau ngomong deh, kayaknya aku kurang nyaman, Pak, Ma, kalau misalnya aku dibanding-bandingkan dengan kakak, atau abang atau adik, koko, cece, dede gitu kan. Karena kan orang tuh berbeda-beda. Ngomong itu kalau lah ngomong gitu doang. Contoh ya. Kalau misalnya kayak gitu, jangan kepancing. Nah, bilangnya, ya misalnya, iya Ma, Selin cuma mau nyampein itu doang sih. Udah ya, Selin balik ke kamar. Udah jangan kepancing.
Kalau kamu kepancing, udah perang dunia ketiga akan terjadi pada saat itu. Ya, apalagi di sini kan orang Batak nih, Batak kan langsung emosinya meluap-luap kan. Ya, bener banget. Baik-baik. Bapak ini kayak mana bapak ini? Jangan kayak gitu kau BK ya. Ngomong baik-baik karena itu tadi, nggak mungkin kamu nggak dirawat. Mungkin kamu pada saat ini orang tua hanya sedikit sibuk sehingga kamu sedikit terlupakan, tapi bukan selamanya akan dilupakan orang tua, enggak. Bu Silvi kenapa bisa ngomong kayak gini? Karena Bu Silvi satu sudah pernah menjadi anak dan dua sudah pernah menjadi orang tua. Jadi Bu Silvi tahu bedanya. Ketika Bu Silvi menjadi anak, itulah yang Bu Silvi alami. Apalagi kan tadi Bu Silvi cerita ya, mama Bu Silvi jadinya single parent kan semenjak pisah kerja mulu. Bu Silvi jarang ketemu mama. Sama. Mama udah pulang, Bu Silvi udah tidur. Nah, terus kalau sekolah, ya udah tinggal berangkat tuh, paling ketemu 30 menit paling lama. Dibangunin, beres-beres, berangkat lagi. Gitu, paling 30 menit. Jadi Bu Silvi ngerasa, kok gue dilupain ya, kok si mama nggak ngurusin ya. Terus mungkin kebetulan Bu Silvi anak tunggal ya, jadi tidak merasakan, Bu Silvi merasakan dia dibanding-bandingkan, tapi dengan anak tetangga, sedih ya. Itu sering. Bu Silvi dibanding-bandingkan dengan anak tetangga, kadang Bu Silvi, ini orang anaknya siapa sih, gitu ya. Ya, jadi apa ya yang Bu Silvi bilang, Bu Silvi pernah tahu ngerasa, ini orang kok nggak ngurusin gue, tapi setelah Bu Silvi jadi orang tua, Bu Silvi paham, ternyata tidak diurusin, tidak dilupakan 100%, tapi mungkin pada saat kita melihat orang tua, pada saat orang tua sibuk juga, tapi pada saat kita tidak memperhatikan orang tua, sebenarnya orang tua lagi memperhatikan kita. Jadi analoginya seperti ini, Bu Silvi lihat BK lagi nggak lihat Bu Silvi, Michelle Rebecca. Terus Bu Silvi lihat yang lain, tapi BK-nya lagi lihat Bu Silvi, ngerti nggak? Jadi analoginya seperti itu. Ngerti. Mungkin kamu pas melihat orang tuamu nggak memperhatikan kamu, mungkin karena orang tuamu lagi fokus ke yang lain, tapi tidak sepenuhnya orang tuamu fokus ke yang itu. Karena yang paling utama itu adalah anak. Apapun yang terjadi, anak itu adalah harta yang paling berharga buat orang tua. Gitu. Nah, itu sering juga mamaku ucapin sih, kayak buat orang tua itu anak itu segalanya, bisa dibilang gitu kan. Banget. Karena itu segalanya. Bisa bilang itu karena ya udah jadi orang tua ya. Iya. Nah Ibu, pertanyaan terakhir nih. Mungkin bisa Ibu tegasin lagi, apakah rasa insecure itu baik untuk kemajuan diri kita? Apakah insecure itu baik untuk kemajuan diri kita? Ya tergantung seberapa parah dampaknya. Bisa baik, bisa enggak. Dan yang tadi balik lagi bisa dibilang tergantung bagaimana seseorang itu mengelola rasa insecure-nya. Kalau misalnya kayak tadi, kayak Bu Silvi dianugerahi punya insight positif, Tuhan itu adil, ya maka tidak dampaknya ada tapi tidak terlalu besar buat Bu Silvi. Bu Silvi malu, Bu Silvi minder, tapi tidak berlarut karena Bu Silvi punya insight positif. Sehingga Bu Silvi bisa mensiasati dengan fokus sama kelebihan Bu Silvi dan bersyukur, sehingga tetap aja Bu Silvi bisa menjalani aktivitas Bu Silvi tanpa menghiraukan si ini lebih ini, si itu lebih itu, Bu Silvi kurang ini kurang itu gitu. Tapi kalau dampaknya udah mulai besar buat diri kita, ya gimana ya, ya nggak ada kemajuan diri lah. Kamu nggak bisa mengelola si perasaan insecure itu, karena kamu udah berlarut-larut sedihnya. Bahkan kalau misalnya ada yang ngomong, kamu jelek, kamu kurus, kayak Bu Silvi tadi ya, kurus, si kurus, Bu Silvi kan gitu panggilannya dulu ya. Si kurus. Kalau misalnya Bu Silvi tidak bisa handle itu dengan baik, dampaknya kan juga buruk ke Bu Silvi. Misalnya, iya nih aku kurus, iya, makin lama makin kecil, iya, terus sembunyi di kamar terus, nggak berani keluar, akhirnya lama-lama jadi nggak berani ke sekolah, nggak berani ke teman-teman, karena itu kan dampaknya udah mulai gede sama kita, udah mulai besar kan.
Ya kalau udah dampaknya mulai besar, maju nggak sih kita? Nggak maju. Tapi kalau misalnya kita bisa mengelola si insecure itu dengan baik, sehingga insecure-nya tidak terlalu berdampak buat kita, nah kita bisa jadi lebih baik lagi. Kita bisa maju, oh nggak apa-apa kok, biarin aja, mungkin gue kurus tapi gue punya yang lain. Lu mungkin badannya bagus, kulitnya glowing, terus apalagi tapi lu kan nggak bisa nyanyi, tapi lu kan nggak bisa narik gitu. Iya benar. Jadi relatif tergantung berapa besar dampak yang dialami seseorang dan berapa besar dia bisa mengelolanya. Gitu sih. Oke, Bu. Pertanyaannya ternyata sudah habis. Wow, ternyata bisa iya. mengharapkan lagi. Udah habis ya, oke. Makanya kita langsung aja next ke sesi selanjutnya, yaitu manifest. Ayo, apa tuh Michelle? Manifest. Selin, masa nggak tahu manifest sih? Ya, tadi lu nanya Q&A kan, sekarang mau nanya balik nih, manifest apa? Ya. Iya. Pendaman ya kayaknya ya. Oh, enggak Ibu. Tidak ya. Manifest itu mention and confess, Selin. Jadi kan kayak yang tadi lu bilang kan beberapa hari lalu di story IG-nya OSIS SMA Thalia udah ada dibuat question box untuk mungkin teman-teman kita yang mau menyampaikan pesan ke orang-orang terdekatnya atau mungkin ke Bu Silvi atau ke kita kan nggak tahu. Langsung aja nih yang pertama dari LS, aduh untuk kita ini Selin. Buat kita ya? Iya, katanya semangat terus ya Selin and Michelle. Kece banget deh kalian. Langsung semangat banget ya rasanya. Aduh, makasih ya LS. Makasih LS. Nah, yang kedua nih, ini gemes banget sih yang ini ya. Untuk Tasya. Tasyanya T-A-S-I-A ya. Untuk Tasya, kok cantik amat sih hari ini dari Secret Admirer. Aduh. Siapa tuh? Merasa kembali ke masa muda kalau kayak gini. Pengen ya Bu rasanya punya Secret Admirer gitu kan. Iya, sekarang udah nggak ada lagi kayaknya. Aduh Ibu. Kan udah sold out Ibu. Iya, sold out ya. Selanjutnya nih kayak quotes sih lebih tepatnya. Dari RPH, butterflies can only see each other's beautiful wings without realizing they have it too. Aduh, nyes banget rasanya. Singkat, padat, dan jelas, tapi jelek gitu ya. Iya, benar-benar. bener banget. Aduh. Yang ini nih, ternyata yang ini untuk Ibu Silvi. Wow, ada ya. Buat Bu Silvi, apa kabar Ibu? Sehat-sehat terus ya. God bless you. Dari B kelas 8R. Siapa Ibu? 8R? Iya Ibu. Mantan murid mungkin. Iya, alumni mungkin. B 8R. Ben. Apakah benar? 8R, iya. Dulu Ibu pater wali kelas 8R. Iya. Ya mungkin gitu ya. Terima kasih ya Nak, kamu juga sehat-sehat ya. Amin. Selanjutnya dari Anon untuk Bu Silvi lagi. Populer ya guru kita ya. Untuk Bu Silvi, semangat Ibu jadi narasumbernya. Terima kasih siapapun itu, Tuhan berkati ya. Thank you, sarange. Nah, lanjut nih. Ini juga quotes ya. Tadi kan pakai bahasa Inggris, sekarang agak pakai bahasa Indonesia gitu. Semoga kalian menghargai diri kalian, mensyukuri apa yang kalian punya. Dari Anon. Reminder lagi nih, makanya bersyukur guys. Betul sekali. Yang itu adalah kunci. Jadi kunci. Kunci mungkin ya. Kunci kan ejaan lama. Iya, kunci gitu. Selanjutnya nih pesannya untuk satu angkatan kelas 12 nih. Langsung satu angkatan ya.
Shout out buat semua anak kelas 12 yang lagi sibuk-sibuknya. Semangat terus ya. Banget terus. Semangat ngejar PTN, PTS, atau mungkin mau keluar negeri ke Eropa, Korea, atau kemana. Aduh. Iya, apalagi nentuin jurusan dengan ujian gitu-gitu kan. Wah, pasti berat ya. Tapi semangat terus ya kakak-kakak kelas 12. Nah, Ibu dan Michelle dan teman-teman semuanya, ternyata manifestnya sudah selesai. Kita sudah sampai penghujung podcast ini. Cepet banget ya. Oh, nggak berasa ya. Iya, Ibu, Baru makanya. 5 menit Bu Sylvie ngomong. Iya, Bu, rasanya. Ini kalau misalnya dilanjutin bisa sampai besok nih ya, Sampai Ibu. besok ya kita. Iya, makanya aku pengen akhirin sebenarnya podcastnya di sini. Tapi kalau kita akhirin di sini kan rasanya kurang gitu ya. Kayak ada yang kosong gitu. Jadi makanya supaya endingnya ini lebih berasa gitu ya Ibu. Boleh dong Bu Sylvie memberikan sepatah dua kata motivation gitu ya Ibu. Buat teman-teman kita mungkin yang masih insecure. Ya, aduh ini ditembak langsung ya. Yo, Ibu. Baru gercep Ibu. Ya. Buat teman-teman yang masih insecure, Bu Sylvie bilang boleh, just welcome aja sih insecure-nya. Tapi ingat kamu harus kelolanya dengan baik. Jangan berlarut-larut, jangan jadi dampak yang besar buat kamu sehingga merugikan diri kamu dan bahkan nantinya ke keluarga. Jadi kamu harus cari insight positif apa yang kamu punya dari kata-kata yang membuat kamu insecure ataupun mungkin pandangan orang yang membuat insecure. Lalu kamu harus fokus sama kelebihan kamu, jangan sama si insecure-nya itu. Fokus sama kelebihan, bersyukur karena Tuhan punya rancangan yang baik untuk kamu. Walaupun fisik kamu begitu, mungkin keluarga kamu kayak gitu, atau mungkin keadaan ekonomi kayak gitu, nggak apa-apa, disyukuri ya. Karena Tuhan punya rencana. Nah, mungkin hari ini kamu merasa down, tapi who knows, besoknya kamu akan lebih baik, nggak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Bersyukur dan percaya sama rancangan Tuhan. God bless you. Asik. Bijak sekali guru kita ya, Shell. Ya kalian ya. Yeah. Ibu udah bisa mulu ya. Udah bisa jadi talk show nih ya Ibu. Udah keren banget ya. Lagi. Makanya itu dia guys, makanya tadi jangan fokus sama kekurangan ya, jangan fokus sama insecure, tapi kelebihannya dan juga bersyukur lah ya sama Tuhan gitu. Karena Tuhan pasti punya rancangan. Udah keren banget kan motivation dari guru kita. Kita sudah Teguh ya dia namanya. Oh iya Ibu, Bu Sylvie Teguh. Mungkin Ibu mau Bu buat acara nanti aku telepon Ibu ininya ya. Iya makanya. Iya. Jadi ternyata akhirnya podcast kita sudah selesai ya guys. Q&A sudah, bincang-bincang sudah, bahkan motivation dari Bu Sylvie Teguh sudah gitu kan. Nah, jadi sebelum menutup aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Sylvie, kamsahamnida Ibu. Ya, karena Ibu udah cerita sama kita, terus nemenin kita berbincang-bincang, udah heboh bareng gitu kan Ibu. Terus mau berterima kasih juga nih buat para pendengar semua yang udah dengerin kehebohan kita, curhat-curhatan kita dari awal sampai akhir. Keren banget kalian. Jangan enak ya sama kita gitu. Terus kita juga mau minta maaf kalau misalkan ada kesalahan kata yang mungkin kurang berkenan atau kurang sopan yang mungkin kita pakai gitu. Kalau begitu, gua Salim, gue Michelle, dan narasumber kita yang kece badai, gue Sylvie ya. Kita pamit undur diri. Annyeong. Annyeong.